bagian bagian atas kepalanya ini ada sesuatu yang memanjang. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton channel kami ini. Semoga menikmati, semoga bisa memberikan manfaat, dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada teman-teman yang mau mensubscribe, men-like atau komen atau bahkan men-share video yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita ini terjadi sekitar tahun 80-an akhir dan saya alami sendiri kira-kira tahun 88 atau 89, dan ketika itu saya masih kecil ya, masih balita, dan kami baru saja pindah dari Sumatera ke Jawa, tepatnya ke Jawa Timur, dan di Ngawi, desanya di Tempuran ya. Karena suatu hal kami harus pindah ke sana, ke rumah kakek saya. Nah, kondisi desa ketika itu, kondisinya masih sangat sepi, dan jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya itu kira-kira sekitar 10 meter sampai 20, bahkan lebih jauh dari itu juga banyak, karena rata-rata setiap rumah penduduk ketika itu, dan untuk di desa tersebut nampaknya sampai sekarang pun tidak terlalu banyak perubahan ya. Jadi rata-rata setiap rumah itu mereka punya teras di kanan kiri rumah, juga di depannya, dan di belakang kebun biasanya ya, atau sebagian juga ada yang membuat kebun di kanan kiri rumahnya ya. Rata-rata rumah desa ketika itu seperti itu ya. Nah, rumah kakek itu, jadi di sebelah timurnya itu ada pelataran yang untuk ukuran orang sekarang lumayan luas ya. Di depan pun juga. Di sebelah baratnya itu kebun. Sebenarnya bukan kebun, tapi banyak tanaman-tanaman yang besar itu. Jadi ada beberapa pohon mangga, ada pohon nangka, ada pohon belinjo, ada pohon mengkudu, dan lumayan rimbun sehingga hampir tidak ada sinar matahari yang masuk ke sisi barat rumah. Sedangkan di bagian belakang itu juga kebun yang kondisinya juga seperti hutan ya, banyak pohon-pohon besar, sangat rimbun. Sampai setelah itu nanti ada sawah dan seterusnya. Jadi sebelah belakang tidak ada rumah sama sekali. Jadi kondisi rumah kakek itu kalau siang itu sangat nyaman, terasa teduh, dan kalau malam lumayan bisa dibilang ya lumayan seram ya,
apalagi kondisi kampung yang sepi, tidak banyak aktivitas di malam hari. Nah, di kampung tersebut ketika itu di tahun 80-an listrik belum masuk, jadi belum ada listrik PLN, itu pembangkit listrik itu yang masuk ke kampung tersebut. Jadi seluruh penduduk ini mengandalkan diesel untuk menerangi rumah di malam hari. Dan di situ ada salah satu penduduk yang memiliki diesel dan menyalurkan tegangan listrik itu ke rumah-rumah warga, di mana ketika hari telah masuk jam 9 atau jam 10 malam, biasanya diesel ini akan dimatikan. Dan rata-rata jam segitu penduduk sudah tidur ya. Nah, kami biasanya ketika sebelum tidur, kami tidak menyiapkan lampu apapun. Jadi ketika saat tidur dan lampu dimatikan, maka biasanya tidak ada penerangan ketika itu di rumah, kecuali ada yang ingin ke toilet mungkin, atau menjelang subuh biasanya itu baru nanti menyalakan lampu minyak ya. Nah, setelah kami pindah ke rumah kakek kami, beberapa hari kemudian saya mengalami suatu kejadian yang tidak mungkin saya lupakan sampai sekarang. Oh iya, rumah kakek saya itu bentuknya model limasan, seperti rumah-rumah orang Jawa zaman dahulu pada umumnya, dengan ruang tamu yang lumayan luas, terbuka, dan di sekelilingnya disekat-sekat. Di situ ada kamar-kamar, beberapa kamar dan dapur, sedangkan kamar mandi ada di luar, di sebelah barat rumah. Nah, di ruang tamu tersebut ada meja ruang tamu, dan juga ada beberapa kursi di dua sudut ya. Di sudut sini ada, dan di sudut salah satu sudut yang lain juga ada meja dan juga kursi. Dan di salah satu sudut yang kosong, di situ biasanya saya, adik, dan orang tua tidur, sedangkan kakek saya dan kakak saya tidur di kamar. Dan rumah kakek saya ini ternyata nanti di belakang hari saya tahu ternyata banyak jin. Jadi setelah itu nanti banyak pengalaman, banyak peristiwa juga banyak diceritakan oleh orang-orang bahwa rumah tersebut memang banyak dihuni oleh jin. Nah, setelah beberapa hari pindah itu, di suatu malam ketika itu saya terbangun. Jadi ketika saya terbangun itu lampu telah dipadamkan. Jadi
telah tidak ada penerangan lagi di rumah tersebut. Dan saya perkirakan waktunya adalah sekitar jam 1 atau jam 2 pagi. Karena biasanya setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian memasuki waktu subuh. Nah, ketika saya terbangun tersebut, saya melihat di ruangan tamu yang gelap itu dipenuhi oleh sosok-sosok yang aneh dan jumlahnya puluhan. Di setiap kursi dan juga meja itu mereka duduk di situ. Jadi ada yang duduk di meja, ada yang duduk di kursi, ada yang berdiri. Dalam satu ruangan itu penuh dengan sosok tersebut. Ada juga yang kecil, ada yang besar, ada yang pertengahan badannya, lengkap dari anak-anak sampai dewasa. Sosok tersebut tidak kelihatan secara jelas bentuk fisiknya. Maksudnya bentuk wajahnya seperti apa, bajunya seperti apa. Karena kondisinya gelap ya, karena nggak ada lampu di situ. Kondisi yang saya lihat seperti kondisi ketika seseorang bersama dengan temannya masuk ke suatu kamar dan tidak ada lampu di kamar tersebut. Jadi temannya itu hanya kelihatan bentuk tubuhnya ya, bentuk sosoknya, tapi tidak kelihatan mukanya. Begitu juga yang saya lihat ini. Jadi saya melihat sosok-sosok tersebut seperti tidak memakai pakaian, karena tidak ada bentuk pakaian sama sekali. Dan yang lebih aneh dan lebih menakutkan, mereka memiliki satu ciri khas yang sama. Jadi ciri khas mereka adalah di bagian kepalanya, di bagian atas kepalanya ini ada sesuatu yang memanjang seperti ikatan rambut. Tetapi bila rambut diikat itu jatuh ya, kalau itu tidak, dia tetap ke atas. Mungkin teman-teman pernah melihat sosok Gareng atau Petro yang bagian kepalanya ada sesuatu yang memanjang ke atas. Nah, modelnya seperti itu ya. Dan yang lebih menakutkan lagi, di antara sosok-sosok tersebut ada yang berada di tempat tidur kami. Jadi kami tidur di pojok ruangan tersebut dengan kelambu. Nah, di dalam kelambu tersebut sosok tersebut juga ada. Dan yang paling saya ingat sampai sekarang, di antara sosok-sosok tersebut ada yang duduk di badan bapak saya. Jadi sekitar 3 atau 4 di antaranya mereka duduk di kaki sampai ke perut bapak. Yang duduk itu biasanya yang kecil ya, tidak yang besar. Jadi
ada yang biasanya itu yang duduk itu ada yang kecil, nanti sedikit lebih besar, dan sedikit lagi lebih besar lagi. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan usia manusia, kira-kira ada yang usianya sekitar 5 sampai 10 tahunan, ada yang sekitar 12 tahunan, ada yang sekitar usia SMP, atau mungkin sekitar 13 tahunan. Nah, ketika melihat sosok tersebut, biasanya saya langsung menjauh dari bapak saya. Dan ketika saya menjauh, biasanya bapak saya berusaha meraih saya ya. Jadi nanti tangannya dia bergerak berusaha meraih saya dan memeluk saya ketika waktu masih kecil. Dan biasanya ketika dia menjulurkan tangannya, saya akan menjauh karena ketakutan dengan sosok yang ada di badannya tersebut. Tetapi ketika itu, karena mungkin masih anak kecil ya, ketika melihat sesuatu ketakutan, tetapi tidak ada pikiran untuk lebih dari itu ya, atau menceritakan atau apa. Jadi saya ketika itu tidak pernah menceritakan apa yang saya lihat. Sampai dewasa baru saya menceritakan. Nah, akhirnya malam pun berlalu, dan semalaman itu saya melihat sosok-sosok tersebut sampai saya tertidur lagi atau sampai menjelang subuh dan orang tua saya bangun. Itu saya terus melihat sosok-sosok tersebut. Ketika akhirnya pagi menjelang sosok-sosok tersebut hilang, saya pikir kejadian ini hanya terjadi seperti itu saja ya, hanya sekali. Tetapi besoknya ternyata kejadian ini berulang lagi. Jadi ketika malam listrik telah dimatikan dan saya terbangun, saya kembali melihat sosok-sosok tersebut. Di antaranya juga ada di dalam kelambu tersebut. Jumlahnya cukup banyak, dan ada yang berada di tubuh bapak saya, dan sosoknya tetap sama yang ada di badan bapak saya itu, seperti yang kemarin. Jadi anak-anak ya, anak-anak. Wallahu a'lam, itu ada hubungannya dengan penyakit bapak saya atau tidak. Jadi bapak saya ini punya penyakit tumor ya, yang akhirnya menyebabkan beliau meninggal. Beliau juga sering merasakan pegal di badannya, sering minta dipijat, diinjak-injak ya kakinya biasanya, bahkan diganjal batu ketika itu. Nah, untuk mungkin ada yang berpikiran bapak saya ini kurang ibadah atau seperti apa, tapi bapak saya ini termasuk lumayan. Jadi dia selalu menjaga sholatnya di masjid, bahkan biasanya dia yang azan, dan beliau juga imam, ceramah, sering diundang ceramah kemana-mana. Selain itu kan masih keturunan kiai ya, di situ juga
menghabiskan pendidikannya di pesantren juga, dan imam masjid juga, penghulu. Jadi ayah saya juga seorang penghulu. Dan nanti setelah saya besar, setahu saya dari cerita-cerita, jin-jin di tempat kakek saya ini, karena dia adalah keturunan dari jin yang dibawa kakek-kakek saya, jadi buyut saya itu, konon ceritanya dia pernah mengalahkan beberapa jin, wallahu alam, dimana jin-jin itu mengikuti beliau dan keturunannya juga, dan biasanya dia kecenderungannya tidak mencelakakan ya. Wallahu a'lam, mungkin jin itu duduk di badan bapak saya karena ingin memijati. Jadi penyakit tumor itu menghambat lancarnya saluran darah atau apa ya, biasanya nanti menimbulkan munculnya bengkak-bengkak di badannya, di badan bapak saya itu kalau terkena tumor. Dan ketika kondisinya seperti itu, biasanya badannya pegal semua karena tidak lancar saluran yang ada di dalam tubuhnya ya. Nah, mungkin mereka bertujuan ingin melancarkan peredaran darah atau apalah, wallahu alam. Nah, ketika mendapati kejadian tersebut berlanjut di hari berikutnya, ternyata kejadian itu kembali berulang lagi sampai nanti akhirnya kami pindah rumah. Jadi kami membuat rumah sendiri. Itu kejadian tersebut terus saya alami, saya saksikan orang sosok-sosok tersebut. Setiap lampu telah dipadamkan dan saya terbangun di tengah malam atau menjelang subuh, saya pasti akan melihat sosok-sosok tersebut. Beberapa tahun kemudian, ketika saya telah dewasa, akhirnya saya mendengar banyak cerita ya, tentang sosok-sosok ini. Salah satu cerita yang saya ingat ketika itu, jadi kakek saya, orang tuanya atau buyut saya, pernah mengadakan kendurian di suatu acara kendurian atau hajatan lah. Nah, di situ banyak makanan yang seharusnya sisa yang telah disediakan ternyata habis dan bahkan kurang ya. Dan piring-piring berserakan di luar. Ketika itu kakek saya cerita orang yang menceritakan ke saya tersebut itu marah-marah dan menyebut bahwa ini pasti kelakuan kelebot katanya. Dan besoknya, jadi zaman dulu itu ada, biasanya setiap rumah itu ada
gentong atau penampungan air itu apa namanya, gentong ya, gentong atau sentong itu dari tanah liat yang bentuknya seperti ini ya. Nah, di situ penuh dengan kotoran manusia. Tetapi kotoran tersebut tidak tercium, jadi tidak bau sama sekali, tidak bau busuk seperti kotoran manusia. Tapi jumlahnya cukup banyak, penuh. Dan ketika itu kakek saya mengatakan bahwa ini kotoran sosok yang dia sebut kelebot tersebut. Jadi dia menerangkan kelebot yang dia maksud itu salah satu jenis jin katanya, yang dia kenal, yang ada di rumah tersebut. Dan sosoknya jelas lebih dari satu, jumlahnya banyak, bahkan kotorannya sampai segentong tersebut. Nah, dari situ saya mulai memikirkan kemungkinan yang setiap malam saya lihat di rumah tersebut mungkin adalah sosok kelebot tersebut ya. Karena kakek saya menyebut cerita tentang kelebot tersebut. Ada beberapa cerita yang lain. Jadi kakek saya ini sering mengobrol dengan makhluk yang tidak kelihatan, yang kata orang itu adalah jin yang dia kenal. Jadi ada beberapa nama ya, biasanya dia menyebutkan nama-nama. Dan sering dia marah ketika dia menemukan beberapa alat peralatan di rumahnya itu hilang. Jadi ketika misal sisir atau centong atau apa, ulek-ulek, ketika itu hilang biasanya dia memarahi salah satu sosok tersebut dan menyuruh barang tersebut untuk dikembalikan. Dan secara aneh, secara unik, biasanya barang tersebut setelah kakek saya marah-marah itu muncul lagi, entah di kasur, entah pokoknya di lokasi lain ya, entah di balik tikar atau tempat lainnya. Mungkin ini saja cerita saya kali ini. Semoga menghibur dan bermanfaat, menambah pengalaman kita. Nanti saya akan membahas cerita masalah jin ini. Jadi bukan hanya satu ini saja, masalah jin yang ada di tempat kakek saya ini. Karena nanti saya mengalami peristiwa-peristiwa lain yang mungkin lebih menakutkan juga dari peristiwa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.